Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang deret bilangan atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai number sequence gitu. Langsung saja kita masuk pembahasannya. Jadi number sequence itu tuh adalah kumpulan apa? Kumpulan atau himpunan dari bilangan-bilangan yang disusun di urutan spesifik ya, dengan aturan yang spesifik juga ya. Itu maksud dari baris bilangan gitu ya. Jadi baris bilangan contohnya kita punya 15, 11, 7, 3 dan -1. Nah, ini tuh baris bilangan. Mereka disusun sedemikian rupa dengan aturan tertentu ya. Di sini kita bisa lihat kalau baris bilangannya itu dimulai dari angka 15 ya, berarti dia itu tuh term 1 ya atau suku pertama. 11 term 2 suku kedua, 7 term 3 suku ketiga, -1 term 4 suku keempat. Untuk baris bilangan yang kita punya ini atau number sequence yang kita punya ini, mereka memiliki hubungan apa? Hubungan -3. Oh, sorry ya, bukan -3. Hubungan mereka itu -4. Jadi dari angka yang satu ke angka lainnya dikurang 4 ya, bisa dilihat seperti di sini. Melihat pola bagaimana aturan antara bilangan satu dengan bilangan setelahnya, kita bisa membagi number sequence menjadi berbagai macam bentuk ya, berbagai macam tipe. Dua diantaranya adalah aritmatika dan juga geometri, baris aritmatika dan juga baris geometri. Berikut adalah persamaannya. Untuk video kali ini kita akan lebih membahas tentang barisan aritmatika. Yang ini, barisan aritmatika ditandai dengan suatu hal yang unik. Apakah itu D? Apakah D? D itu adalah difference yang tadi di atas ya. Jadi difference ini bisa karena ada penjumlahan atau pengurangan dari baris satu ke baris setelahnya ya. Nah, untuk D ini kalian bisa cari dengan mengurangkan suatu suku atau term dengan suku atau term sebelumnya. Suku sendiri kita tulis sebagai A ya teman-teman ya. A itu term atau suku. Suku pertama berarti A1, suku kedua berarti A2, suku ketiga berarti A3, suku keempat atau term keempat atau fourth term itu tuh A4. Bagaimana kalau kita ingin nyari tahu suku ke N? Ya N terserah ya, bisa berapa aja. Bisa 10, bisa 9. Pokoknya sepanjang bilangan bulat aja. Bisa mungkin suku ke 105 di suatu baris gitu ya, di suatu sequence. Kalian bisa pakai equation ini. AN atau suku ke N atau term ke N ya. Itu tuh adalah suku pertamanya ditambah difference-nya berapa yang dikali dengan ini. Kita mau nyari N-nya berapa, kurangi 1 gitu. Kita singkat ini sebagai ya, rumus ini kita singkat sebagai unai need ya, unai need di mana anai need. Salah ya, biasanya saya pakainya I, sekarang saya pakainya A. Anai need ya, anai need, dimana anai itu AN sama dengan A1, need itu ditambah N dikurangi 1 dikali D gitu. Yuk kita masuk ke pembahasan contoh soalnya. Ya, ini berikut pembahasan contoh soalnya teman-teman. Kita harus nyari tahu apakah barisan berikut itu tuh aritmatik atau tidak. Untuk membuktikan barisan berikut aritmatik atau tidak, kita harus menentukan apakah D-nya konsisten atau tidak. Itu ya, difference-nya konsisten atau tidak. Contoh yang nomor 1. Ya, 3 ke 10 dia itu turun berapa? Turun 3 atau dikurang 3.
10 ke 7 juga dikurang 3. 7 ke 4 juga dikurang 3. Karena diferensinya ini konsisten, maka ya dia itu adalah barisan aritmatik. Berapa diferensinya? Ya, yang tadi itu yang kita dapat, minus 3. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita lanjutkan, bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 mirip seperti yang sebelumnya ya, tapi alih-alih turun atau berkurang, ini naik. Naik berapa? 7 ke 19 naik berapa? 7 ke 19 itu kita naikkan 12. Ya, apakah 19 ke 31 naik 12 juga? Ternyata iya ya. 19 ke 21 juga naik 12. Apakah 31 ke 43 juga dinaikkan 12 atau ditambah 12? Iya benar, ini juga ditambah 12. Jadi apakah ini arithmetic sequence? Benar, dia itu arithmetic sequence. Oke, arithmetic sequence. Kalau arithmetic sequence berapa diferensinya? Ya kita tulis aja diferensinya selalu konstan, nilainya 12. Bagaimana yang nomor 3? Sama juga ya teman-teman ya. Kita cek dulu. 22 ke 47 berapa nih? Oh ternyata dia naik 25. 72 ke 47 ke 72. Gimana nih cara cepatnya? Ya udah, kalian kalikan angka yang setelahnya ke angka yang sebelumnya. 72 dikurangi 47. 12 kurangi 7 itu 5. 6 kurangi 4 itu 2. Sama, naik 25. 72 ke 97 naik berapa ya? Kurangkan aja 97, yang setelahnya dikurangi yang sebelumnya 72. 7 kurangi 2 itu 5, 9 kurangi 7 itu 2. Dan ternyata dapatlah di sini kalau diferensi itu konstan dengan nilai 25. Jika demikian, maka benar dia itu adalah arithmetic sequence. Gitu ya teman-teman ya. Nomor 4 terakhir, 11 dikurangi min 4. Oke, kita kurangkan min 4 dikurangi 11. Berapa hasilnya? Min 15. Berarti turun 15. Apakah ini turun 15 juga? Iya, dia juga turun 15. Minus 34 dikurangi minus 19. 14 kurangi 9 itu tuh 5. 20 kurangi 10 itu tuh 1. Oh, min 16 juga ya. Ini kebetulan semuanya 1, 2, 3, 4 mereka adalah arithmetic sequence karena difference-nya selalu sama ya. Dan untuk nomor 4 ini difference-nya konstan 15, menandakan kalau dia arithmetic sequence ya. Benar. Oke. Beranjak dari nomor 1 sampai 4 yang membuktikan kalau suatu sequence itu arithmetic or not, kita akan lanjut ke nomor 5. Ya, untuk nomor 5 ini dan sampai nomor 8 ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah mencari 4 term pertama. Berarti A1, A2 sampai A4 ya. A1, A2, A3, A4 ya. Lalu setelah itu kita harus nyari tahu apa term yang diinginkan. Kalau di sini contohnya kita harus nyari U16. Oh, bukan U ya. Istilahnya A16. Kita ganti U jadi A ya, teman-teman ya. Lanjut saja. Oke, kita nomor 5 dikasih sebuah persamaan. Apa persamaannya? AN sama dengan 35 minus 9N.
Lalu kita harus nyari berapa A16. Hanya saja sebelumnya kita harus nyari term ke-1, term kedua, term ketiga, term keempat. Itu caranya mudah sekali teman-teman semua. Persamaan yang ada di atas ini kalian isi dengan nilai n, ya. Kalian isi dengan nilai n, sehingga A1 ya 9 kali 1, karena n itu ada di belakang 9 dikali ya. Berarti kalau A2 suku kedua berartinya 9 kali 2 sebelum nanti dioperasikan dengan 35. A3 suku ketiga berarti 9 kali 3. A4 suku keempat berarti 9 kali 4, gitu ya. Kalian gunakan persamaan yang ada di atas ini, lalu masukkan nilai NN yang seperti kita inginkan. Bagaimana kalau A16? Ya ganti, nanti N-nya sama 16 ya. A1 35 dikurangi 9 kali 1, 9 kali 1 hasilnya 9, 35 kurangi 9, 26. Begitu saja yang kita lakukan sampai kita dapat A4. Bagaimana kalau A16? Ya 16 artinya N-nya 16. Artinya si N ini kita ganti dengan 16. 9 kali 16 hasilnya 144. 35 kurangi 144 hasilnya minus 109. Jadi suku ke-16 ini dia itu punya nilai minus 109 ya. Lanjut kita coba mengerjakan yang ini ya. Untuk yang ini ya udah kita cari berapa term 1, 2, 3, 4-nya ya. Mari kita coba. Jadi term 1 N1, term 2 N2, term 3 N3, term 4 N4 ya. Kemudian kita bisa nyari A1. A1 itu artinya minus 10 seperti di atas ditambah 35 seperti di atas, namun N-nya kita ganti dengan 1 karena ini A1. Minus 10 plus 35 kali 1 35 hasilnya 25. Itu. Kita coba nyari term yang kedua atau A2. A2 itu minus 10 seperti persamaan di atas ini ya. Minus 10 kemudian ditambah 35 dikali N. N-nya berapa? Kalau sekarang N-nya adalah 2 ya. Maka 35 kali 2 berapa? 35 kali 2 70. Depannya minus 10. Hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 60. Untuk N3 dan N4 sebenarnya kalian tidak perlu repot-repot memasukkan ke dalam persamaan. Kenapa? Kalian sudah tahu kalau ini itu terdapat B. Berapa B-nya? 25 ke 60 naik berapa kawan? 25 ke 60 naik 35. Sehingga saat kita mau masuk ke suku ketiga atau A3 ya udah kasih B 35 juga ditambah 35. Saat dia naik ke suku keempat ya atau A4 kita kasih B dengan nilai 35 juga. Oke. Maka A3 sama dengan 60 tambah 35 95. A4 itu tuh 95 tambah 35 hasilnya 130 gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah kalau kalian sudah tahu dua suku, kalian bisa nyari B dan kalian bisa aplikasikan di suku-suku yang lain. Namun berbeda saat yang dimintanya itu adalah suku yang jauh dari suku yang kalian ketahui. Tenang saja, sepanjang kalian tahu persamaannya, kalian tidak apa-apa, kalian bakal aman. Minus 10 ditambah
35 dikali N. N-nya kita ubah menjadi 11, berarti 35 kali 11. Sehingga minus 10 ditambah 35 kali 11, 350, 385. Minus 10 tambah 385, utang 10, uang 385. Berarti hasilnya 375. Positif ya teman-teman ya. Itu teman-teman semua, itu untuk suku ke 11. Kita lanjut ya ke yang nomor 7. Persamaannya itu adalah AN sama dengan 13 ditambah 10N. Itu persamaannya. Yuk kita cari dulu berapa A1, A2, A3, dan A4. Kita langsung pakai persamaan yang di atas. A1 itu 13 ditambah 10 dikali A1, berarti N-nya 1. 10 kali 1. 13 ditambah 10. 23. Sekarang A2 berarti 13, ini dari atas ya. Ditambah 10, itu juga dari atas ya. Lalu dikali 2 karena N-nya 2. Sehingga jawabannya 13 ditambah 20 berapa? 33. Tak usah dimasukkan rumus di A3 dan A4, kita cari langsung aja berapa bedanya, dan didapat bedanya itu 10. Maka ke A3 bedanya juga 10, dan ke A4 bedanya juga 10. Sehingga teman-teman semua A3 itu 13 ditambah 10 dikali, tidak usah ya, langsung aja teman-teman, mohon maaf. Maka A3 itu adalah 33 tambah 10, 43. Kalau 4 berapa? 43 tambah 10, 44. Gitu teman-teman semua, mudah sekali kan. Untuk A6 kalian bisa pakai cara seperti sebelumnya, pakai rumus. Tapi karena A6 itu dekat dengan A4, boleh aja kalian langsung ke sini B-nya 10, ke sini B-nya 10. Ini kan A5. Kalau ini A6, maka A5-nya 44 tambah 10, 54. A6-nya 54 tambah 10, 64. Gitu teman-teman semua. Sudah ya. Nomor 8. Untuk nomor 8 ini kita akan lakukan seperti yang tadi ya. A1, A2, A3, A4. A1 itu tuh 48 dikurangi 40 dikali 1. A2 48 dikurangi 40 dikali 2. A1 menghasilkan 48 dikurangi 40, menghasilkan 8. Kalau A2 48 dikurangi 40 kali 2, 80, yang mana hasilnya minus 32. Dari sini kita bisa langsung cari berapa bedanya, dan ternyata bedanya 8 ke minus 32, ya minus 32 dikurangi 8 aja, minus 40. Artinya ke A3 juga sama, dikurangi 40. Ke A4 juga sama, dikurangi 40. Nah, A3 itu berapa kalau gitu? Minus 32 ya, kurangi 40, minus 72. Kalau A4 bagaimana? Minus 72 dikurangi 40. Berapa hasilnya? Minus 100. Iya benar ya, minus 112 gitu ya teman-teman ya. Hanya saja yang diinginkan itu bukan itu. Yang diinginkan itu adalah
Sebentar, saya koreksi dulu yang sebelah sini. Yang diinginkan itu adalah A14 gitu ya. Sementara kalau kita melanjutkan yang dari A4 terlalu jauh ya ke A14, maka kita tulis aja apa Rusia Anai need. Masukkan, maka AN yang mana hal ini N nya 14 sama dengan A1. A1 nya 8 ditambah N-1 ya, dikali difference ya, dikali difference. Difference-nya berapa? Ini udah ada difference-nya minus 40. Sekali lagi, jadi A14 itu suku pertamanya 8 ditambah N dikurangi 1. Mohon maaf, saya salah tulis ya. N dikurangi 1 dikali difference-nya min 40. N dikurangi 1-nya boleh kalian langsung tulis. N yang 14 kurangi 1 hasilnya 13, boleh ya. Atau 14 kurang 1 dulu aja tulisnya, sehingga 14 sama dengan 8 ditambah 13 dikali minus 40. Maka 8 ditambah plus 13 kali minus 40 berarti minus ya 520 ya. 13 kali 40 itu tuh 400, 520. 8 minus 520 hasilnya 512 minus ya 512. Baik, ini yang sesi terakhir nomor 9 sampai 12. Di sesi terakhir ini aritmatika ya, kita harus mencari 4 suku awal, lalu kita cari ininya apa, difference-nya ya, dan juga persamaannya gitu. Kita koreksi dulu teman-teman semua yang ada di sini ya. Ini berarti A1. Sip, diketahui nomor 9 itu A1-nya 28, difference-nya 50 gitu ya. Difference-nya udah diketahui ya, A1 udah diketahui, tinggal nyari berapa 4 suku awal dan juga persamaan barisannya ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, untuk persamaan apa? Untuk persamaan deret aritmatika kita punya anainid ya, kita punya anainid. Oke, siap-siap teman-teman. A1-nya itu 28, difference-nya 50, maka kita pakai persamaan anainid ya. AN sama dengan A1-nya kita pakai yang ini 28, N-nya kita belum tahu karena nggak dikasih tahu ya. Tapi kita bisa mengalihkan 50 kemana? 50 itu kita kalikan ke N, 50 juga kita kalikan ke min 1 ya. Kita tulis lagi 28-nya 50 kali N, 50 kali min 1 minus 50 ya. 50 N-nya kalian diamkan aja karena gak ada yang punya N kecuali 50 N. 28 minus 50 kalian operasikan 28 minus 50 hasilnya berapa? Minus 32 plus 50 N gitu ya teman-teman ya. Atau jika memang yang N-nya itu di depannya positif ya, sementara yang bukan N yang konstanta di depannya negatif, boleh yang negatif tulis di belakang, N yang positif tulis di depan, boleh gitu. Lalu kita masuk ke nomor 10. Oh sebentar ya,
kita harus mencari 4 suku pertama yang dari persamaan ini ya, dari bilangan aritmatika ini. Gampang sebenarnya teman-teman. Kalau kalian punya A1 ya udah kalian mulai dari A1. Kalau kalian punya difference 50 ya udah A1-nya kalian kalikan dengan 5. Kalau kalian punya difference 50 ya gampang. Berarti A1-nya yang 28 kalian tambahkan dengan 50. 28 tambah 50 72, 72 ditambah 50 itu tuh 128, kemudian tambah lagi difference yang 50 kalian dapat 178 ya. Tadinya 128 jadi 178 gitu ya. Lanjut aja yuk teman-teman. Kita suku dulu aja ya. A1-nya itu udah ada 18. A2 difference-nya itu berarti berapa? Difference-nya itu berarti wah banyak sekali ya. Minus 100. Maka ini 118. A3-nya tambah 100 lagi, 218. A4-nya tambah 100 lagi, 318. Semuanya dioperasikan dengan apa? Dioperasikan dengan yang difference yang diketahuinya. Oh, saya salah. Ternyata dari A1 ke A2 itu tuh bukan ditambah ya, tapi dikurang. Di 18 dikurangi 100 ya, 18 dikurangi 100 hasilnya 82 ya, 82 minus. Lalu minus 82 juga sama dikurangi 100 karena di sini difference-nya minus 100 ya. Tadi saya salah, mohon maaf. Ini jadi minus 100 oleh ini jadi minus 180. Minus 182. Ini juga sama teman-teman ya, minus 100 ya, hutang 182 hutang lagi 100 hasilnya minus 282 gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Apa sih persamaannya ya? Seperti biasa kita pakai persamaan anai need ya, anai need. AN-nya kita masukkan. Oh, tidak ada nilainya AN ya, tapi A1-nya ada 18. Ini N min 1, difference-nya min 1. Sehingga jika kita mengalikan minus 100 dengan N, apakah hasilnya? Maka hasilnya adalah plus 100N. Kemudian jika kita mengalihkan minus 100 ini dengan min 1, apa hasilnya? Maka hasilnya adalah minus 100. Untuk yang plus 100N ini kalian sisihkan di luar ya teman-teman ya. Bukan disisihkan di luar sih, tapi kalian tak usah operasikan dulu saja ya. Sehingga AN sama dengan, kita kedepankan aja yang 100N. 18 kurangi 100 ya, 18 kurangi 100 hasilnya minus 82 ya. Itu teman-teman semua hasil untuk yang nomor 10. Persamaannya seperti ini ya. Lanjut nomor 11. Untuk nomor 11 ini maka ya seperti biasa kita cari A1, A2, A3, A4. A1-nya 12,
Difference-nya 7, berarti 7-nya positif, tambah 7 ke sini, tambah 7 ke sini, tambah 7. A2 berapa? Berarti 12 tambah 7 19. A3 berapa? Berarti 19 tambah 7 26. A4 berapa? Berarti 26 tambah 7. Ya 26 tambah 7 hasilnya 33. Gitu ya teman-teman ya. Setelah dapat A1, A2, A3, A4, ya seperti biasa kita pakai A9 nib ya. Sehingga AN itu sama dengan A1-nya berapa? 12 ditambah N-1. N-1-nya itu ya gak usah ya, karena ini memang jadi persamaan saja. Difference-nya 7. Sehingga difference ini kali apa? Kali bintang. Oke, kalau saya sebutnya setengah pelangi, tapi sama aja lah ya. Sehingga AN sama dengan 12 ditambah N-7. Ya, N-1 sorry, N-1 itu 7 kali N, 7N, 7 kali -1 minus 7. Sehingga N sama dengan 7N kita tulis di belakang, 12 dikurangi 7. Ya, hasilnya 5. Ini persamaannya ya. 5 tambah 7N. Terakhir yang ini langsung saja ya teman-teman. A1, A2, A3, A4. Di sini 24, kemudian turun dikurangi 4, nanti turun lagi kurangi 4. Maka 24 20. Sorry warnanya tidak pas. Ya 20, kemudian 16, lalu 12. Ya. Oke, siap. Sekarang yang bagian apa? Bagian AN-nya ya. Kita nyari persamaan AN. Anai need. Maka AN itu A1 nilainya 24 ditambah N dikurangi 1, difference-nya -4. Kemudian apa teman-teman semua ya, kemudian kita ya operasikan, khususnya yang ini ya, -4 dikali -1 sama -4 dikalikan dengan N ya. Langsung aja teman-teman semua, sehingga AN sama dengan 24 ditambah, karena -4 kali N itu -4, kita tulis -4. Oke. Lalu -4 dikali -1 plus 4, kemudian -1 muncul gitu ya. Saya ulangi lagi ya teman-teman semua ya. Jadi untuk AN itu maka ini 24, ini -4 dikali N berarti -4N, -4 kali -1 plus 4 gitu ya. Sorry tadi ada error dikit. Maka ya udah teman-teman, seperti biasa -4N kita hiraukan. Kita kerjakan aja. 24 ditambah 4 hasilnya berapa? 28 dikurangi 4N. Nah, ini persamaannya ya teman-teman. Itu saja untuk pertemuan hari ini tentang materi baris aritmatika. Semoga bisa dipahami dan menjadi panduan untuk melakukan latihan-latihan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.